Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel 3 Mulyo. Ya, kali ini saya akan membahas tentang drone. Ini adalah membalas komentar dari teman-teman tentang drone apa saja yang saya gunakan selama ini, karena pada konten terdahulu itu ada yang sudah saya infokan drone-nya apa yang digunakan, tapi juga banyak juga yang belum saya tulis ya, itu menggunakan drone apa, terutama pada konten-konten yang baru itu tidak ada info menggunakan drone apa. Dan sekaligus ini nanti saya akan memberikan gambaran ya, contoh drone apa yang cocok digunakan pada kondisi atau situasi saat dulur-dulur ingin melakukan penerbangan di area-area yang bisa dibilang itu agak ramai. Jadi itu tidak sembarang menggunakan drone hanya satu jenis ya, tapi disesuaikan dengan kondisi area di mana ingin melakukan pengambilan footage. Jadi tidak bisa disamakan, misalkan kita menggunakan drone aerial lalu dipakai untuk belusukan di tempat-tempat wisata, itu tidak bisa, karena bisa sangat berbahaya. Karena dari drone aerial ini memiliki keterbatasan untuk akselerasinya, tidak seperti drone FPV. Jadi untuk drone ini ada dua di sini ya, jenis aerial dan FPV ya. Ini FPV seperti ini. Ini FPV, ini adalah first person view, jadi semua tampilan yang ada di drone ya, yang ada di drone itu bisa ditangkap dengan cukup jelas dengan menggunakan goggle. Jadi ibaratnya kita terbang di udara, maka mata kita itu adalah gogglesnya, seperti itu. Dan tingkat presisi keakuratannya itu lebih akurat ketimbang menggunakan drone aerial kalau untuk belusukan ya. Maka karena itu untuk drone aerial ini tidak rekomen untuk belusukan dan tidak bisa kayak gitu. Kalau dipaksakan tingkat crashnya lebih besar. Jadi ibarat kita menggunakan drone FPV itu seperti kita jalan atau berlari, kemudian masuk dari ruang satu ke ruang lainnya itu tanpa nabrak. Begitu pula dengan FPV, karena akuratnya dari tampilan yang ada di goggles ini, sehingga kita bisa menyusuri ruangan-ruangan yang sempit tanpa menabrak. Oke, langsung saja berikut info dari drone yang saya gunakan. Oke, kita mulai di drone aerial. Drone aerial yang sering saya gunakan ini adalah keluaran DJI, yaitu DJI Air2S atau Air2S. Ini adalah drone sekelas Mavic ya. Jadi ada yang menyebutnya Mavic Air2S, ada yang menyebutnya hanya Air2S saja. Jadi sama saja ya. Drone ini memiliki banyak sensor ya, sensor anti tabrak ya. Saya pakai bahasa awam saja biar mudah dimengerti. Jadi memiliki sensor anti tabrak, di mana sensornya terdiri dari sensor depan, sensor atas, sensor belakang, dan sensor bawah. Jadi untuk sensor samping tidak ada. Yang ada sensor samping itu drone satunya itu drone Autel Evo 2 Pro, itu memiliki sensor 360 derajat. Tapi saya tidak membahas Autel Evo 2 Pro, karena yang saya bahas ini adalah drone yang sering saya pakai di konten-konten di 3 Mulyo. Jadi drone aerial ini bisa dulur-dulur gunakan, baik pemula, semi profesional maupun profesional. Mengapa saya katakan cocok juga untuk pemula? Karena drone ini sangat aman digunakan, karena memiliki fitur keamanan yang sangat safety. Jadi bisa meminimalisir drone flyaway saat nanti terbang, karena sudah koneksi GPS dan jangkauannya juga lebih jauh. Jadi sehingga bisa meminimalisir
dulur-dulur kehilangan drone saat mengudara ataupun tertiup angin. Jadi sini ini untuk koneksi GPS-nya juga termasuk cepat, dan ini koneksi GPS-nya lebih cepat dari ngeloknya, lebih cepat dari Autel. Ya, saya bisa bilang seperti itu karena saya ada Autel Evo 2 Pro, jadi menggunakan Autel juga, menggunakan DJI juga. Jadi bisa membandingkan kedua drone tersebut. Nah, untuk pengguna profesional ini juga sangat cocok ya, ini juga sangat cocok. Ini juga sering dipakai ini oleh teman-teman saya yang sering ngejob di Ponorogo. Beliau memakai ini, salah satunya ini. Terus setelah drone aerial, ini juga ada drone FPV ya. Nah, ini akan saya jelaskan terlebih dahulu kapan waktunya kita memakai drone aerial dan kapan kita waktunya memakai drone FPV ya. Ini adalah versi saya ya. Kalau versi saya, kapan kita menggunakan drone aerial dan kapan kita menggunakan drone FPV adalah tergantung dari situasi atau lokasi ya. Jika lokasinya tersebut dibutuhkan pengambilan drone yang harus mengambil footage itu dari ketinggian, maka kita bisa menggunakan drone aerial. Kita bisa mengambil gambar secara sinematik maupun manuver-manuver yang bisa diambil dengan cukup indah dan smooth dengan menggunakan drone aerial. Lalu apakah drone FPV itu tidak bisa melakukan hal yang dilakukan dengan drone aerial di atas sana, seperti sinematik dan lain-lainnya? Saya jawab bisa, dan salah satunya drone yang bisa melakukan drone FPV-nya adalah drone FPV Avata. Jadi ini adalah keluaran DJI juga ya. Drone DJI Avata ini bisa dibilang drone FPV, tapi bisa dibilang tengah-tengah ya. Anggap saja semi FPV, semi aerial, begitu aja ya. Itu menurut saya pribadi ya. Jadi FPV masuk, aerial juga masuk, seperti itu. Jadi kalau ingin mengambil gambar seperti layaknya drone aerial, drone FPV DJI Avata ini bisa seperti itu. Yang bisa dilakukan oleh drone aerial, rata-rata drone DJI Avata ini bisa melakukannya, karena dari kameranya juga dia bisa bergerak ke atas, ke bawah, sama dengan yang bisa dilakukan di gimbal drone aerial. Hanya saja kalau ke kiri ke kanan ini sudah pasti kita harus menggerakkan remote tuas ya, ke kiri dan ke kanan. Sedangkan kalau aerial itu gimbalnya bisa ke kiri ke kanan, sedangkan ini tidak, tapi bisa atas bawah, kiri kanannya kita gerakan ke kanan ke kiri drone-nya, seperti itu. Jadi untuk drone yang bisa digunakan multifungsi seperti aerial bisa, seperti FPV bisa, jawabannya adalah DJI Avata. Lalu apakah untuk pemula bisa menggunakan drone FPV secara mudah? Karena seperti kita ketahui, belajar drone FPV itu sangat sulit. Nah, untuk tahun ini DJI ini mengeluarkan produk drone yaitu DJI Avata. Ini mempermudah segalanya. Jadi yang sulit, yang awalnya sulit belajar drone FPV, itu menjadi lebih mudah dengan menggunakan drone DJI Avata. Jadi buat para pemula khususnya yang ingin terjun ke drone FPV, dari aerial ke drone FPV, bisa menggunakan DJI Avata. Nanti sekali belajar akan langsung bisa. Lalu drone FPV apa sih yang sulit sebenarnya? Nah, untuk yang sulit ini drone-drone yang ini seperti ini ya. Jadi drone-drone rakitan pabrikan di luar DJI ya. Ini sulit. Ada yang dari drone aerial kemudian terjun di drone FPV, rusak akhirnya, tidak lanjut. Banyak. Ada juga yang baru belajar sudah menyerah, baik kelelahan di mata atau lain sebagainya, karena perlu penyesuaian. Ada juga yang pusing karena tidak melihat di layar ya, tidak melihat di layar remote maupun layar HP, tapi menggunakan goggles seperti ini ya. Jadi ini namanya goggles. Jadi drone FPV nanti menggunakan seperti ini. Ini namanya drone ini namanya goggles Vuzak Attitude V6. Ini untuk drone analog.
Ini namanya Gagless DJI 2 ya. Ini untuk digital. Jadi ini Gagless versi 2 ya, Gagless 2 keluaran dari DJI. Dan yang saya miliki ini semuanya yang berdiopter ya. Jadi ini analog, ada diopternya, bisa diatur. Ini juga bisa diatur fungsinya. Kenapa saya pilih yang berdiopter? Tujuannya adalah jika suatu saat mata saya ya, seiringnya waktu ya, mata itu akan mengalami penurunan penglihatan. Saya awal belajar drone FPV itu yang kiri normal, yang kanan -2 kalau nggak salah ya, -2. Akhirnya setelah saya belajar ya, drone ya FPV, saya menggunakan ini sangat enak karena bisa diatur titik fokusnya, diopternya, sehingga saya tidak perlu kacamata. Nah, seiring waktu akhirnya sekarang sudah -4 dan ini plus, yang tadinya normal sekarang udah +2. Lalu apakah saya kesulitan saat menggunakan Gagless? Tentu tidak, karena di sini ada diopternya ya, jadi bisa diatur ingin titik fokusnya maju mundur atau kanan kiri, sehingga saya tidak memerlukan kacamata dan bisa melihat secara lebih fokus dan atau lebih jelas seperti itu. Jadi jika dulur-dulur ingin terjun ke dunia FPV dan perangkat apa yang cocok untuk dibeli dan tidak upgrade lagi ke depannya, maka harus disesuaikan juga dengan mata ya. Jadi harus disesuaikan dengan mata kita. Sekiranya ingin membeli untuk seterusnya tidak ganti-ganti, tidak upgrade lagi, maka beli yang Gagless yang memiliki diopter ya, yang diopternya bisa diatur seperti Fastseek Attitude V6 ataupun DJI versi 2 ya. Orang menyebutnya Gagless DJI 2 kayak gitu, Gagless 2. Jadi dengan adanya diopter yang bisa diatur, itu mempermudah seorang pilot dalam melihat gambar melalui Gagless. Oke, sekarang drone Cineres. Ini drone Cineres ini saya pakai di konten Ngambang Tirto Kencono. Itu konten belusukan yang memiliki tingkat resiko cukup tinggi, karena sekali salah sama dengan kehilangan drone ini beserta kameranya ya. Jadi dulu bisa dilihat akselerasinya itu memiliki resiko tingkat tinggi ya, karena sekali salah nabrak maka drone akan hilang. Dan untuk kameranya itu saya menggunakan Instago 2. Ini adalah drone Cineres digital dengan VTX Kadek Vista Polar Nano seperti itu. Jadi membutuhkan tambahan action cam agar hasilnya bisa lebih bagus. Kemudian untuk di pengambilan gambar terbaru yaitu di WAW Jaka Tingkir. Nah, ini saya kasih tahu saya pakai drone apa. Itu di tempat keramaian. Kenapa kok berani? Nah, jadi saya pakai drone ini. Nah, ini adalah drone berducted. Jadi propeller dilindungi guard ya. Jadi seperti propeller guard. Jadi ada ductednya, sehingga jika menabrak orang ya, itu tidak akan melukai ya. Karena saat nabrak akan terkena propeller guard. Dan saat menabrak, apa yang harus kita lakukan? Jadi saat kita menabrak, kita harus langsung disarming. Jadi saat menabrak kita langsung disarming, otomatis propeller itu tidak akan melukai kulit atau tidak akan melukai orang lain. Karena kenapa? Langsung mati seperti itu. Jadi buat dulur-dulur pengguna FPV khususnya pemula ataupun yang baru ingin terjun, jika bermain tempat keramaian, pastikan saat menabrak itu harus langsung disarming agar propeller tidak melukai pengunjung. Dan pastikan menggunakan drone berducted dan tidak terlalu besar ya. Jadi buat dulur-dulur yang mungkin bingung kok di tengah keramaian berani mengambil gambar, itu saya sesuaikan dengan drone-nya. Jadi tidak asal
ngedrone ya, misalkan mau ngedrone tempat keramaian tapi pakai drone 5 in, sudah seperti itu, propellernya tidak ada pelindungnya, maka akan bahaya. Nah itu kita harus tahu mengkondisikan diri ya. Jadi seorang pilot harus bisa mengkondisikan diri layak atau tidak drone yang kita gunakan di keramaian. Jadi salah satunya drone yang saya gunakan di keramaian kemarin, khususnya di WAW Jaka Tingkir, adalah drone ini ya. Ini namanya drone Cinires 20 Air Unit O3 ya. Jadi menggunakan VTX bawaan dari DJI O3, dan saya tidak perlu menggunakan action cam lagi. Jadi ini hasil yang di video kemarin, ini pure hasil dari kamera bawaan drone-nya. Jadi ini salah satunya di WAW Jaka Tingkir, saya menggunakan ini. Kemudian drone ini ya. Nah, kalau ini menggunakan tambahan action cam ini ya, Instago 2. Ini micro FPV ya, yang sudah dipasang dudukan untuk action cam Instago 2. Ini ada di konten Ponorogo ya, alun-alun dan PMK Ponorogo. Itu nanti bisa dicek. Dan untuk hasilnya bagus ya, tanpa jelo. Nah ini saya menggunakan ini, itu bisa belusukan di patung ya, di patung itu singa ya kalau dilihat. Nah itu bisa lihat di konten terdahulu, itu saya pakai ini. Kemudian nah ini drone pertama saya ya, drone FPV pertama saya. Ini udah 2 tahun lebih, ini sudah 2 tahun lebih. Ini drone FPV pertama saya, udah 2,5 tahun apa 2 tahun berapa, pokoknya 2 tahun lebih. Ini pernah belusukan di Mlokosewu, bisa cek di konten Mlokosewu. Nah ini saya pakai drone ini, dan tanpa action cam ya. Jadi kalau hasilnya agak jelo-jelo, ini adalah hasil dari kamera bawaannya. Kemudian DJI Avata ya. Nah untuk DJI Avata ini di konten saya ya, ini saya pakai di Gunung Lawu, tepatnya di wisata Lawu Park. Jadi saya pakai ini, dulu bisa lihat itu saya belusukan ya dengan cukup mudah. Nah itu dengan menggunakan drone DJI Avata. Dan apakah ini lebih enak ketimbang drone ini? Nah kalau ditanya enakan mana akselerasinya, untuk akselerasi lebih enak drone ini ya untuk belusukan. Tapi apakah ini tidak enak? Ini enak juga, cuma memang perlu penyesuaian, perlu adaptasi kembali, seperti itu. Kalau untuk pemula pakai ini ya, jangan langsung pakai ini. Kalau langsung pakai ini ya bisa aja, tapi saya khawatirnya keburu rusak sebelum bisa. Kalau memang ingin belajar yang pure drone FPV, maka bisa pakai micro FPV. Misalkan beli yang Mobula ya, Mobula itu ada di marketplace, itu bisa beli di sana, cari di sana yang paket RTF, jadi nanti tidak perlu setting. Atau bisa beli di Pilot Nakal ya, di Om Jeb, dia juga menyediakan jasa untuk perakitan drone, itu juga bisa beli di sana. Jadi beli yang seperti ini saja, micro FPV. Nah ini selama saya belajar pakai drone ini tidak pernah mengalami kerusakan ya. Jadi tidak pernah mengalami kerusakan saat saya pertama belajar. Walaupun pernah jatuh di gedung seminggu itu baru diketemukan dan kehujanan, tapi tetap aman, tidak rusak. Jadi untuk crash belum pernah rusak ini. Jadi selama saya belajar drone FPV, alhamdulillah tidak pernah mengalami kerusakan yang diakibatkan dari crash, seperti itu. Ya itu tadi drone-drone yang sudah saya gunakan ya, garis besarnya saja, tidak saya infokan semua karena nanti bisa kepanjangan. Jadi buat dulur-dulur yang ingin terjun di dunia FPV, misalkan ada dana, bisa terjun di drone FPV, karena drone aerial dengan drone FPV itu berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Semua sesuai dengan kebutuhan, dimana untuk pengambilan footage ketinggian itu bisa menggunakan aerial, sedangkan untuk belusukan itu bisa menggunakan FPV. Walaupun sebenarnya FPV untuk terbang tinggi itu sangat bisa sekali, bahkan lebih tinggi drone
FPV Cinewhoop seperti ini ya. Jadi kalau ini terbang ya, drone aerial ini terbang, misalkan main tinggi-tinggian, ini yang lebih unggul karena ini tidak dibatasi ketinggiannya seperti itu. Sedangkan ini dibatasi sampai 500 meter seperti itu. Tapi ya kalau ini tinggi-tinggi ya mungkinan bisa kalah ketiup angin walaupun ada GPS-nya ya. Ini ada lebih aman, ada GPS, tapi tidak disarankan untuk tinggi dan jangan tinggi-tinggi juga. Makanya kalau dulu-dulu lihat di konten saya itu tidak ada saya terbang itu melebihi regulasi, yaitu 120 meter, itu tidak pernah. Karena saya selama terbang ya mentaati peraturan ya. Jadi tidak pernah itu terbang tinggi. Yang ada saya malah terbang belusukan agak rendah. Dan itu banyak juga yang mungkin dalam hatinya ya, kok terbangnya brutal ini, dekat banyak orang. Nah itu banyak yang belum diketahui, karena saya terbang itu juga menggunakan spek drone yang ramah untuk di keramaian dan tidak akan melukai pengunjung. Seperti drone ini ya, micro FPV ini tidak akan melukai pengunjung, karena saat menabrak maka yang akan terkena duluan ini ductednya, dan kita harus langsung disarming agar propeller langsung mati seperti itu. Jadi itu yang perlu dulu ketahui. Jadi dari konten ini nanti dulu bisa, dari video ini dulu nanti bisa menyimpulkan sendiri drone apa yang layak untuk dulur-dulur beli. Apakah aerial, apakah drone FPV, ataukah keduanya. Jadi semua kembali lagi dari kebutuhan dulur-dulur semua. Ingin beli drone itu untuk apa sebenarnya, seperti itu. Apakah untuk hobi, ataukah dari hobi nanti ingin berkelanjutan untuk job-job yang lebih profesional. Nah itu perlu dipertimbangkan kembali dalam pemilihan drone. Oke lur, itu tadi sedikit info dari saya. Oh ya, saya tambahkan kembali untuk gogglesnya ya. Untuk gogglesnya ini tadi ya, analog berdiopter. Kalau saran saya untuk cari goggles yang berdiopter agar bisa digunakan jangka panjang. Ini untuk analog. Kemudian ini untuk digital ya. Yang untuk analog ini ya, untuk analog drone-nya ini. Jadi hanya bisa dipakai di drone analog, salah satunya ini. Terus untuk yang digital ini bisa pakai drone ini Vista. Drone ini juga bisa. Kemudian kalau yang goggles 2 ini bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa. Ini juga bisa. Tapi saya pribadi lebih sering pakai ini ya, karena ini kecil seperti itu dan tampilannya lebih jelas. Nah oh ya, ada tambahan, bagaimana dengan drone FPV yang naik gunung, itu drone-nya seperti apa? Nah saya juga ada. Itu kalau saya yang punya itu 5 in. Kenapa saya beli yang 5 in? Untuk harga sebenarnya tidak jauh beda ya, selisih tipis. Itu saya beli yang 5 in karena agar bisa untuk freestyle juga. Kalau besar-besar untuk freestyle kan resiko, jadi yang 5 in cukup lincah untuk freestyle. Jadi saya beli yang 5 in, dan jika ingin naik gunung ya itu sangat bisa itu, karena dari ketinggian tidak dibatasi. Tapi saya belum pernah melakukannya. Yang jelas jika dulu ingin terbang long range naik gunung, pastikan saat terbang itu dari titik terendah itu tidak lebih dari 120 meter sesuai regulasi ya, tidak lebih dari 120 meter. Jadi saat naik gunung itu pastikan sesuai ketinggian ya. Jadi ketinggian dari rendah dulu, habis itu menyusuri gunung, baru mengikuti ketinggian gunung. Jadi dari tanah ya, dari titik tanah itu, dari bawah itu tidak lebih dari 120 meter. Lebih aman seperti itu agar demi keselamatan ya, ibaratnya ya banyak orang juga ya, namanya di udara kita tidak tahu, apapun bisa terjadi. Dan buat yang dulur yang ingin
drone long range terbang di gunung, itu bisa ke channel Andrea Ramadan. Kalau saya pribadi itu belum belum ke arah sana ya. Saya masih hobi ya, jadi hobi ya, belusukan seperti itu. Oh ya, untuk drone-nya seperti ini ya. Ini salah satu drone-nya, ini bisa long range ya. Untuk antenanya VTX-nya ini sudah saya upgrade, tapi bukan yang ini ya, ini ada di sini. Nah, ini salah satunya. Misalkan ingin long range bisa diganti yang lebih panjang VTX-nya, kalau ini antena bawaannya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, misalkan ingin belusukan, sesuaikan dengan drone-nya. Belusukan di tempat yang ramai, maka gunakan drone kecil seperti ini, atau ini, atau ini, atau ini juga bisa. Ini pernah saya pakai di keramaian di Laupak ya, pernah saya pakai. Dan kalau pakai ini di keramaian, itu sama dengan bunuh diri. Itu pilot yang ugal-ugalan itu kalau dipakai di keramaian. Karena kenapa? Karena ini sekali crash, ini akan langsung menyobek kulit propellernya. Ya, jadi sekali nabrak ini akan bisa mengenai propeller. Ini seperti pisau. Jadi sangat bahaya. Sedangkan drone ini kalau menabrak itu hanya akan mengenai ducted, dan itu harus langsung di disarming. Nah, kalau untuk ini nggak bisa disarming langsung ya, butuh proses, harus dimatikan. Kalau yang ini drone FPV yang seperti ini ya, yang ini bisa disarming, jadi lebih aman. Jadi buat dulur-dulur yang sering melihat konten saya, semoga bisa memahami. Jadi dalam kita terbang juga harus menyesuaikan dengan lingkungannya ya, dengan areanya ya. Jadi drone-nya itu harus menyesuaikan dengan tempat lokasi yang akan kita ambil gambar. Dan jangan lupa lakukan observasi terlebih dahulu sebelum terbang untuk mengecek kelayakan terbang di tempat yang akan kita lakukan penyutingan udara, baik darat maupun udara, sehingga nanti saat kita terbang kita sudah mengetahui obstacle apa saja yang akan menjadi penghalang agar saat kita terbang nanti tidak crash. Oke lur, itu tadi sekelumit dari info mengenai drone yang pernah saya gunakan. Semoga info ini bisa menambah informasi dulur-dulur semua, khususnya pemula, mengenai drone. Oke, sekian info dari saya. Terima kasih buat penonton semua yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.